Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, sebenarnya pembahasan tentang fungsi kognitif itu sudah selesai, tetapi di sini masih ada yang perlu dibahas lagi, terutama dalam konsep anima animus. Dan lebih umumnya lagi tentang dua sisi dalam satu jiwa kita. Ada sisi jiwa yang feminin dan juga maskulin. Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Karena tentunya ini akan mempengaruhi fungsi kognitif masing-masing. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di sini, pernahkah kita merasa terombang-ambing antara ingin fokus mengejar target, namun di saat yang lain justru ingin berhenti sejenak dan merenung. Kemudian yang kedua di sini, apakah kita pernah merasa ada sisi dalam diri kita itu yang tegas dan logis, tetapi juga ada sisi lain yang membuat kita itu lembut dan penuh perasaan juga. Teman-teman, perlu diketahui bahwa ini bukan tanda kita tidak konsisten, tetapi justru ini menunjukkan sifat dasar kita sebagai manusia. Kita berada dalam dunia yang dualisme. Dualisme ini sebenarnya sangat umum sekali, mulai dari misalnya jika tidak ada kegelapan, kita tidak akan mengetahui yang namanya cahaya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kedua hal tersebut melengkapi untuk mendefinisikan satu sama lain. Intinya di sini kita juga ternyata makhluk yang memiliki dua sisi dalam satu jiwa juga. Dan seandainya jika kita melihat seseorang berjenis kelamin perempuan, ya, bukan berarti dia feminin secara keseluruhan, tetapi ada jiwa maskulinnya. Begitu juga dengan laki-laki. Mereka juga ada sisi femininnya. Dan perlu dipahami juga, kita di sini berbicara tentang energi feminin dan maskulin. Energi feminin ini berbeda dengan jenis kelamin, seperti begitu. Karena ada orang yang berjenis kelamin laki-laki dengan energi dominan feminin. Sementara ada juga perempuan yang energinya itu lebih ke maskulin. Di sini juga sering terjadi kesalahpahaman besar bahwa laki-laki yang feminin itu biasanya diasosiasikan dengan orang yang suka sesama jenis kayak gitu ya, atau perempuan yang maskulin juga sama halnya suka sesama jenis. Tetapi itu sangatlah keliru. Ketika kita berbicara tentang LGBT, faktornya itu bukan karena energi ini. Jadi itulah poin pertama yang harus kita pahami. Nah, jadi di video kali ini kita akan memahami intinya 3 konsep besar yang menjelaskan duality tersebut. Yang pertama di sini mulai dari cara berpikir analitis dan holistik. Kemudian di sini juga energi yin dan yang, dan yang terakhir konsep anima dan animus. Tentunya di video-video selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana energi ini mempengaruhi setiap fungsi kognitifnya. Dan yang terakhir di sini tujuannya bukan untuk memilih salah satunya, melainkan untuk memahami bagaimana kedua sisi ini saling bekerja sama dalam diri kita. Dengan begitu kita juga bisa hidup lebih utuh dan selaras. Carl Jung juga menyebutnya ini sebagai proses individuation. Kita tidak membutuhkan orang lain lagi untuk memenuhi diri kita. Kita sudah full. Walaupun misalnya ada orang lain melengkapi hidup kita, seperti itu ya, itu menjadi bonus. Jadi bayangkan saja kita sudah 100%. Jika misalnya kita berada dalam kondisi 80% dan kita di sini mencari pasangan 20%-nya, kepalsuan kita itu masih ada 20%. Sementara jika kita sudah menemukan diri kita sendiri 100%, adanya pasangan itu hanyalah bonus untuk diri kita. Istilah yang sederhananya ini sering disebut dengan ketika kita mencapai kedewasaan sepenuhnya. Di sini kita sudah tidak khawatir tentang masalah hubungan dengan orang lain, ya, masalah pekerjaan juga, dan masalah yang lainnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan proses individuation. Poin pertama yang akan kita bahas di sini yaitu cara berpikir analitik dan holistik. Secara umum ya, kita memiliki 2 cara berpikir utama ya untuk menghadapi tantangan di dunia ini. Mode analitik, ada mode holistik juga. Mode analitik ini sering diasosiasikan dengan energi maskulin. Tetapi bukan hanya laki-laki saja, ada perempuan juga yang energinya itu lebih ke analitis. Biasanya perempuan dengan energi analitik ini lebih pekerja keras juga, lebih terstruktur juga dalam pemecahan masalah. Di sini ada beberapa ciri spesifiknya ya untuk mode analitik ini, seperti yang bisa kita lihat di tabel ini ya. Mode analitik itu mereka lebih cenderung fokus pada tujuan dan detail tertentu. Jadi mereka itu fokus pada apa yang ingin mereka capai. Kalau kita cari istilah yang lainnya lagi, mereka benar-benar ingin menjadi spesialis. Nah, kemudian yang kedua di sini mereka menggunakan pendekatan top down atau berdasarkan konsep yang sudah ada juga. Konsep top down ini dari umum ke khusus. Ketika mereka memecahkan sebuah permasalahan, mereka akan melihat dari hal yang umumnya terlebih dahulu, kemudian mereka baru menjelajah hal-hal yang spesifiknya. Yang ketiga di sini mereka memisahkan objek dari konteksnya. Ketika misalnya kita melihat banyak sekali peralatan di rumah, ketika mereka di sana melihat palu, mereka akan memutuskan mengambil palu itu. Oh iya, ada palu berarti saya harus memaku. Di sini mereka sudah fokus kayak gitu, tidak akan melihat yang lainnya lagi. Kemudian untuk mode holistik ini
lebih dikaitkan dengan energi feminin, di mana mode holistik ini ketika kita melihat sesuatu lebih luas lagi. Ciri yang pertama di sini, mereka memperhatikan keseluruhan dari situasi dan hubungan antar hal. Jadi mereka itu bukan fokus melihat palu dan paku saja, tetapi mereka di sini apa yang bisa mereka lakukan ketika melihat palu dengan misalnya piring, apakah ada yang bisa mereka lakukan secara kreatif. Jadi itulah energi feminin. Mereka mengaitkan dari satu objek ke objek yang lainnya. Tidak terbatas objek itu dilihat dari fungsinya. Karena dua objek tersebut bisa saja saling melengkapi satu sama lain. Kemudian yang kedua di sini mereka menggunakan pendekatan bottom up, atau mereka di sini memahami dari konteksnya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jika kita bandingkan dengan orang yang top down ya, mereka melihat dari permasalahan yang umumnya kemudian masuk ke hal yang spesifik. Di sini mereka dari hal yang spesifik banyak sekali mengerucutkan menjadi satu. Jadi dari khusus menjadi umum. Yang ketiga di sini mereka melihat keterkaitan antar elemen. Seperti yang sudah disebutkan tadi juga, bahwa ketika mereka melihat paku, mereka tidak akan mengasosiasikannya langsung dengan palu. Mereka di sini bisa saja mengaitkan dengan objek yang menurut orang yang lebih ke mode analitik itu tidak masuk akal. Disinilah kreativitas mereka muncul. Nah, ciri yang terakhir di sini mereka kuat dalam memahami pola, makna, dan kemungkinan baru. Jadi mode holistik ini lebih peduli juga dengan makna, bukan lebih ke struktur. Itulah perbedaan antara mode analitik dan mode holistik. Kemudian di sini juga seperti yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa mode analitik itu mereka lebih cenderung ke spesialis, sementara untuk mode holistik itu mereka lebih cenderung ke generalis, atau mereka itu mengumpulkan ilmu pengetahuan dari berbagai bidang. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, energi yin dan yang. Konsep energi yin dan yang ini sebenarnya berasal dari filosofi Cina kuno. Tentunya konsep ini juga sangat mirip dengan mode analitik dan holistik. Kalau kita bandingkan lagi di sini, yin itu lebih ke feminin dan yang di sini lebih ke maskulin. Kita lihat saja tabel di sini ciri-cirinya. Untuk energi yin itu atau energi feminin di sini ya, mereka pasif, reseptif, tenang. Selanjutnya di sini mereka lebih intuitif, reflektif juga. Kemudian yang terakhir di sini energi yin berkaitan dengan penerimaan dan keheningan. Ada beberapa studi baru-baru ini yang menunjukkan bahwa perempuan itu lebih resisten terhadap rasa sakit. Walaupun di sini juga saya masih skeptis terhadap hasil penelitian tersebut, karena yang dilihat itu lebih ke energinya. Energi feminin itu lebih pain tolerance, lebih resisten terhadap rasa sakit, karena energi feminin ini berkaitan dengan penerimaan dan keheningan. Penerimaan di sini mereka bukan menerima begitu saja, tetapi mereka mengaitkan dengan hal-hal yang misalnya berkaitan dengan Tuhan. Disinilah energi maskulin juga perlu menemukan energi feminin di dalam dirinya. Ketika mereka mengintegrasikan energi feminin di dalam dirinya, mereka akan melihat dunia ini bukan hanya dari satu fokus saja di bidang yang mereka tekuni, tetapi mereka akan melihat secara keseluruhannya, termasuk mengaitkannya juga dengan Tuhan. Dan di sini jika kita berbicara juga tentang orang-orang yang lebih ke ateis, mereka di sini kemungkinan besar juga ketika memiliki energi feminin ini mengaitkannya dengan meditasi atau hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi itulah bagaimana energi feminin atau energi yin ini bekerja. Kemudian yang selanjutnya di sini energi yang. Energi yang ini sering dikaitkan dengan energi maskulin. Energi yang ini mereka lebih aktif, tegas, bergerak. Jadi di sini mereka dikaitkan dengan take action. Selanjutnya di sini mereka lebih logis dan terarah juga. Yang terakhir di sini energi yang berkaitan dengan tindakan dan perubahan. Nah, kesalahpahaman yang selanjutnya juga yang sering kita temui, kita sering mengaitkan bahwa laki-laki itu lebih logis, sementara perempuan itu lebih ke perasaan. Kita harus skeptis karena di sini bukan masalah gendernya, tetapi di sini lebih ke energinya. Ada juga misalnya seorang laki-laki yang memang lebih fokus ke intuisi. Ada juga perempuan yang lebih fokus ke logis. Kondisilah yang membentuk atau memaksa energi kita juga. Itu salah satu faktornya. Jadi di sini yang perlu kita pahami ya, yin dan yang itu bukan lawan, melainkan pasangan yang saling melengkapi juga. Dan kedua energi ini ada dalam diri kita. Jadi misalnya seorang laki-laki juga harus mengintegrasikan jiwa nurturing atau peduli terhadap perasaan juga seperti itu ya, bukan berarti mereka sangat dingin, kejam. Begitu juga dengan perempuan sering diidentikan dengan nurturing, atau nurturing itu dalam bahasa Indonesianya merawat, dan merawat itu memang cenderung lebih ke feminin, tetapi di sini juga perempuan harus mengintegrasikannya dengan jiwa maskulinnya karena dalam beberapa waktu mereka juga harus bekerja keras seperti itu ya. Jadi di sini dalam setiap yin ada benih yang, dan dalam setiap yang ya ada benih yin juga. Artinya tidak ada sisi yang benar-benar diri sendiri. Kita harus memiliki kedua karakteristik tersebut, atau di sini energinya. Kita lanjut saja ke poin berikutnya di sini, anima dan animus. Sisi batin dalam diri kita. Sebenarnya hal ini sudah
dibahas di video sebelumnya. Nah, jadi intinya di sini dalam psikologi setiap individu itu juga memiliki dua sisi batin yang berbeda. Konsep ini juga sebenarnya dikenalkan oleh Carl Jung, di mana anima ini merupakan sisi feminin ya, mewakili sisi perasaan, intuisi, dan kepekaan. Kemudian di sini juga anima menghubungkan kita dengan emosi dan kreativitas. Kita juga bisa lihat di sini animus itu lebih cenderung ke sisi maskulin. Animus mewakili sisi logika, ketegasan, dan keyakinan. Di sini membantu kita bertindak dan mengambil keputusan. Yang paling penting di sini dalam parenting pun, sosok seorang ayah bukan berarti mereka harus full dengan energi maskulinnya sehingga mereka terlihat tegas, kejam, tetapi di sini juga dalam beberapa waktu mereka harus mengintegrasikannya dengan energi feminin. Misalnya ketika mereka quality time, makan di sebuah restoran, di sana sosok seorang ayah menggunakan energi femininnya. Kemudian di sini juga masalah muncul ketika salah satu sisi tidak disadari atau terlalu dominan. Ketika misalnya seorang ibu dengan sisi femininnya, mereka di sini terlalu terbawa suasana kayak gitu ya, dan nanti kita akan bahas lebih jauh apa akibatnya jika terlalu dominan. Intinya yang terakhir di sini tujuan kita bukan menghilangkan salah satunya, tetapi menyadari dan mengintegrasikan keduanya di dalam diri kita. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Di sini satu pola yang sama dalam tiga konsep. Ketiga konsep ini sebenarnya menggambarkan pola yang sama. Analitik lebih ke yang dan animus juga. Sementara untuk holistik lebih ke yin dan anima. Semuanya menggambarkan dua cara dasar manusia dalam berpikir, merasakan, dan bertindak. Jadi di sini bukan orientasi seksual. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa dualisme bukan kesalahan, melainkan bagian alami dalam diri kita, atau bahkan dari alam semesta ini juga ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita tidak akan mengetahui cahaya jika tidak ada kegelapan. Yang terakhir di sini kita tidak perlu memilih salah satu, kita hanya perlu memahami bagaimana keduanya bekerja bersama. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya, apa yang terjadi ketika salah satu sisi terlalu dominan. Di sini ketidakseimbangan terjadi ketika kita terlalu bergantung pada satu sisi saja, dan itu tentunya sangat tidak baik sekali. Jika kita terlalu fokus ke analitik atau yang atau animus, yang terjadi di sini mereka akan terlalu fokus pada hasil, mudah lelah atau burnout. Itu merupakan salah satu contoh efek negatif dari penggunaan energi analitik ini yang terlalu dominan. Kemudian di sini juga mereka kurang terhubung dengan emosi. Mereka tidak sadar dengan perasaan mereka sendiri. Itulah yang harus menjadi kehati-hatian ketika kita terlalu menggunakan cara berpikir yang lebih ke analitik. Dan yang terakhir di sini mereka cenderung kaku dan terlalu mengendalikan juga. Baik itu mengendalikan suasana ya, mengendalikan orang lain, atau bahkan mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan diri sendiri itu memang baik, tetapi jika terlalu dominan, itu menjadi overthinking juga bagi kita. Bagaimana caranya? Kita harus mengungkapkan dalam berbagai bentuk. Bisa kita mengekspresikan kemarahan itu dalam bentuk tulisan, kita menimba ilmu yang lainnya. Jadi itulah beberapa efek negatif jika kita terlalu fokus ke analitik. Kemudian seperti yang bisa kita lihat juga di sini, orang yang lebih cenderung ke energi holistik atau yin atau anima di sini ya, yang pertama mereka sulit mengambil keputusan. Terus yang selanjutnya di sini juga mereka mudah terbawa suasana atau bahasa populernya itu baperan. Terus yang ketiga, di sini mereka kurang arah yang jelas karena mereka melihat secara keseluruhan. Yang terakhir di sini mereka takut bertindak untuk mengambil resiko intinya. Dan disinilah keseimbangan hilang bukan karena salah satu sisi buruk ya, tetapi karena tidak ada integrasi di antara keduanya. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya di sini, bagaimana cara mengintegrasikan dua sisi dalam diri ini. Yang pertama di sini, keseimbangan bukan berarti 50-50, tetapi kesadaran dan kerjasama antara dua sisi. Misalnya seperti yang sudah tadi dibahas juga, ketika sosok seorang ayah yang dominan lebih ke maskulin, ada beberapa waktu di mana mereka juga harus lebih ke sisi femininnya. Misalnya ketika mereka berada dalam quality time dengan keluarganya. Kemudian di sini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu, di sini kita harus mengamati kapan kita terlalu mendorong yang atau terlalu mengalah dengan energi yin-nya. Kemudian yang selanjutnya di sini yang bisa kita lakukan juga yaitu melatih sisi yang kurang berkembang. Jika energi kita lebih dominan ke analitik ya, beri ruang untuk refleksi dan kreativitas. Sementara jika kita energinya itu lebih ke holistik, coba latih struktur dan pengambilan keputusan juga. Itu akan melatih energi maskulin kita. Yang ketiga di sini, mengurangi proyeksi. Apa yang kita kagumi atau benci pada orang lain seringkali adalah bagian dari diri kita yang belum kita sadari. Misalnya begini, ketika kita melihat salah satu karakteristik yang memang membuat kita jengkel, kita harus mempertanyakan kembali kepada diri kita sendiri, mengapa kita merasa jengkel? Ketika ada seseorang yang memang sensitif terhadap kejujuran, ketika melihat orang yang berbuat kesalahan sedikit,
sedikit pun, itu membuat mereka jengkel. Yang harus dilakukan orang tersebut bukan memproyeksikannya ke orang lain. Mereka harus menyadari terlebih dahulu bahwa yang orang tersebut sangat hargai, yakni kejujuran. Dan begitu juga ketika kita mengagumi orang lain. Terkadang itu menunjukkan bahwa ada yang kurang di dalam diri kita. Yang terakhir yang bisa kita lakukan di sini yaitu mendengarkan tubuh dan emosi juga. Terkadang di sini tubuh memberi sinyal ketika kita tidak seimbang. Misalnya ketika kita merasa burnout atau kewalahan, berarti di sana kita terlalu menggunakan energi maskulin kita. Disinilah kita harus beristirahat, menghibur diri juga. Itulah pentingnya integrasi energi. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, kita sering berpikir bahwa kita harus memilih logis atau perasaan, tegas atau lembut, fokus atau mengalir. Padahal kita tidak perlu memilih. Sisi analitik membantu kita mencapai tujuan, sisi holistik membantu kita memahami makna, energi yang memberi kita dorongan untuk bertindak, energi yin memberi kita ruang untuk menerima, kemudian animus memberi kita kekuatan, sementara anima memberi kita kedalaman. Di sini individuation muncul ketika kita menggunakan keduanya secara sadar. Di sini diri kita sudah 100%. Tambahan apapun yang ada dari luar itu merupakan bonus untuk diri kita. Atau istilah sederhananya itu selain keutuhan diri, kedewasaan. Kemudian di sini hidup bukan tentang berada di satu sisi saja, tetapi tentang belajar menyeimbangkan dan menghidupkan keduanya. Salah satu contoh konsep dualisme ini dalam Al-Quran pun kita diciptakan ada perempuan, ada laki-laki. Disinilah kita mengenal satu sama lain. Jadi itulah semuanya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.